Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemerintah akan membebaskan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk kendaraan bermotor per Maret 2021. Insentif ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industri otomotif yang telah terdampak pandemi COVID-19. Menyikapi pandemi yang memberikan dampak signifikan terhadap sektor otomotif, pemerintah pada bulan Maret 2021 akan menggratiskan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk kendaraan bermotor. Seperti diketahui, sebagai sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, sektor otomotif terus menyampaikan suaranya mengenai dukungan pemerintah dalam melalui masa sulit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan insentif tersebut akan dilakukan secara bertahap selama 9 bulan yang akan berlangsung dalam 3 tahap dan tiap tahap berlaku 3 bulan. Pembebasan PPNBM akan diberikan pada tahap pertama, kemudian tahap kedua diskon insentif PPNBM diberikan sebesar 50%, lalu insentif PPNBM 25% dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga. Dengan skenario relaksasi PPNBM dilakukan secara bertahap, maka berdasarkan data Kementerian Perindustrian diperhitungkan dapat terjadi peningkatan produksi yang akan mencapai 81.752 unit. Estimasi penambahan output industri otomotif juga diperkirakan akan dapat menyumbang pemasukan negara sebesar 1,4 triliun rupiah. Selain itu, pemberian insentif penurunan PPNBM juga didukung dengan revisi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor, yaitu melalui pengaturan mengenai uang buka 0% dan penurunan ATMR kredit atau aktiva tertimbang menurut resiko untuk kendaraan bermotor yang akan mengikuti pemberlakuan insentif penurunan PPNBM. Pulihnya produksi dan penjualan industri otomotif diyakini akan membawa dampak yang luas bagi sektor industri lainnya. Dalam menjalankan bisnisnya, industri otomotif dinilai memiliki keterkaitan dengan industri lainnya di mana industri bahan baku berkontribusi sekitar 59% dalam industri otomotif. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, PPNBM dongkrak kinerja otomotif saat pandemi, dan ini juga hangat diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Yongki Sugiharto yang merupakan Ketua 1 Gaikindo. Kita akan langsung sapa saja Pak Yongki, apa kabar Pak? Kabar baik Pak David. Terima kasih Pak Yongki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yongki, terkait dengan rencana pemerintah untuk membebaskan PPNBM untuk kendaraan bermotor meskipun ada skema tertentu yang sudah disampaikan oleh pemerintah begitu. Bagaimana tanggapan dari Gaikindo terkait dengan rencana ini? Ya, minggu lalu sudah diumumkan oleh Bapak Menko Perekonomian. Tentunya kami menyambut baik keputusan ini. Nah, sekarang kita sedang menunggu tentunya PMK-nya atau Juklak atau Juknisnya dalam rangka pelaksanaan nanti mulai 1 Maret yang akan datang. Nah, tentunya harapan kami keputusan ini dapat mendongkrak angka-angka penjualan di mobil-mobil tertentu ya. Saya katakan selalu bahwa kami yang minta tahun lalu itu kan untuk hanya mobil-mobil tertentu dengan jangka waktu tertentu, dan juga kita khususkan adalah untuk produksi dalam negeri, kendaraan-kendaraan yang diproduksi dalam negeri, karena itu sangat penting buat kelanjutan daripada industri otomotif di Indonesia, begitu juga pabrik-pabrik komponen yang ada di dalam negeri. Baik. Anda katakan tadi ini lebih mendongkrak untuk penjualan dari sisi domestik, Pak. Kalau kita lihat dari sisi skema, Pak Yongki, yang diberikan oleh pemerintah ada 3 skema, di mana persentase dari pembebasan pajaknya dari 100%, 50%, kemudian juga ke posisi 25%. Dengan skema yang diterapkan oleh pemerintah yang justru semakin mengerucut, apakah ini akan membantu menarik minat nantinya, Pak Yongki? Begini, ini skema yang diberikan pemerintah atau yang sudah diumumkan itu baik sekali. Jadi kita ingin Maret, April, Mei itu kan diberikan pembebasan PPNBM 100%. Jadi para masyarakat yang ingin membeli ganti mobil atau yang tadinya sudah berminat dan lain-lain, ini akan ya terpacu untuk katakanlah tadi segera membeli dalam 3 bulan ini.
Ya kan, karena memang tadi kan diberikan potongan yang 100%. Nah, jadi setelah itu ya nanti 50% potongannya, setelah itu 25%, ya kan 3 bulanan, ya kan skemanya. Jadi memang ini yang kita harapkan bahwa di kuartal pertama tinggal Maret tentunya, kuartal kedua April, Mei dan seterusnya, ini bisa mendongkrak istilahnya angka-angka penjualan tadi. Ya kan, dengan begitu maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pun akan bisa dibantu dengan angka-angka penjualan otomotif kita yang memang kan tahun lalu kita terpuruk sampai dengan 48% penjualannya. Ya kan, sekarang memang kita coba untuk tingkatkan ini. Kalau yang biasanya tanpa pandemik dan lain-lain, biasanya kita menjual sekitar 85 sampai 90 ribu unit per bulan, semua merek, semua jenis kendaraan. Nah, kemarin semenjak ada pandemi, itu angka penjualannya kan sangat anjlok. Bahkan di bulan Januari saja, kami hanya menjual 53 ribu. Ya kan? Nah, Januari 2021 ini, Pak Yongki? Bagaimana? Di Januari 2021 ini? Betul, di bulan Januari 2021 penjualan kita hanya mencapai 53 ribu. Oke, ya kan? Dengan Januari tahun sebelumnya, Pak? Oh, tahun sebelumnya masih bagus. Tahun sebelumnya itu masih ada di 80 atau mungkin saya ada catatan sini 80 ribu Januari. Ya kan, Februari tahun 2020 masih 79 ribu. Anjloknya itu kan di bulan April. Ya kan, April tahun lalu. Tinggal 7.800 unit. Itu yang saya punya catatan di sini, ya kan, dari 10% dari yang biasanya terjual. Gitu. Nah, sekarang 53.000 di bulan Januari. Februari kita anggap ini bulan yang jelek lah. Karena orang pasti akan bilang, buat apa saya beli mobil di bulan Februari kalau 1 Maret itu akan diturunkan harganya dan lain sebagainya. Jadi oke lah, lupakan bulan Februari ini. Tapi Maret, ya kita harapkan mungkin bisa loncat ke 60 ribu. Ya kan, karena juga produksi kan baru mulai digenjot lagi ini ceritanya. Ya kan. Nah, Maret, April, Mei, 3 bulan ini kita harapkan bisa loncat ke angka 70 ribu, 80 ribu, sehingga kita akan mendekati angka-angka normal yang saya katakan tadi di 85 sampai 90 ribu per bulannya. Itu harapan kami. Baik. Pak Yongki, kita ingin tahu lebih detail, Pak, dengan adanya pembebasan PPM ini, meskipun ada beberapa skema dari 100% kemudian menyusut ke beberapa persen kemudian, seberapa besar ini korelasi ataupun dampaknya kepada harga mobil dan untuk jenis mobil apa saja begitu? Ya, jadi kalau mendengar pengumuman pemerintah, waktu itu yang akan diberikan adalah yang 1.500 cc ke bawah. Ya kan, itu. Yang kedua juga yang memiliki 70% TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, ya kan? Nah, tentunya itu diproduksi di dalam negeri. Nah, jadi sekarang para APM yang memiliki kendaraan masuk dalam kategori itu sudah bisa berhitung, ya kan, berapa persen yang dulunya dibayar selama ini. Nah, setelah itu dia bisa menghitung bahwa oke, ini akan dihapus selama 3 bulan. Nah, tentunya mereka sudah bisa berhitung, tetapi tentunya kita menunggu semua yang tadi saya katakan PMK, Juklak atau Juknisnya dari pemerintah supaya lebih aman dan lebih jelas semuanya. Nah, begitu itu diterbitkan, maka semua APM ini sudah bisa mengumumkan bahwa harga mobil saya akan begini 1 Maret. Nah, tinggal ya silahkan berlomba-lomba, berkompetisi untuk mencari order sebanyak mungkin. Iya kan? Dan kesempatan ini kan harga ini kan hanya 3 bulan. Jadi masyarakat pasti akan coba untuk dulu-duluan lah istilahnya membeli mobil ini dengan harga dengan potongan 100% tadi. Baik. Nah, jadi kami tidak bisa, Gaikindo tentunya tidak tahu angkanya berapa persisnya akan turun dan lain-lain karena itu masing-masing merek kan berbeda-beda HPP-nya, harga pokok penjualan. Karena PPNBM ini kan dikenakan 1 kali dan pertama pada transaksi penjualan pertama dari pabrik kepada distributor atau dealer. Nah, disitulah terjadi pungutan PPNBM. Nah, dari situlah bisa kita perhitungkan. Nah, kita lihat bahwa segmen 1.500 ke bawah ini banyak jenisnya, yaitu
MPV, ada SUV, ada sedan juga, dan lain-lain. Nah, silahkan. Ya kan, jadi yang masuk dalam kategori ini sudah bisa berhitung sekarang sambil menunggu PMK-nya tadi, Peraturan Menteri Keuangan, untuk jelasnya, dan habis itu ya sudah, kejarlah order sebanyak-banyaknya. Nah, di pabriknya bersama-sama dengan para pabrik komponen, ya kan, siapkan produksi sebanyak mungkin. Ya kan, supaya mengejar tadi target, bukan hanya target, tetapi menjual angka-angka penjualan tadi, mengejar angka-angka penjualan tadi. Baik, tapi ada bayangan kasar tidak Pak Yongki dengan adanya penerapan ini, penurunan harga mobil dari harga sebelumnya yang cukup lumayan? Ya, saya terus terang dari asosiasi tidak punya data ya, karena kita nggak tahu harga tadi PPNBM yang biasanya dikenakan pada mobil-mobil 1.500 cc dengan katakanlah MPV, SUV, dan lain-lain, itu peraturan PP 41 pemerintah itu kan kategori itu ya, selama ini membayar PPNBM-nya kurang lebih 10%. Ya kan, tetapi 10% itu dari HPP, bukan dari harga mobil yang ada di pasar hari ini. Karena harga di pasar itu kan sudah ada lagi bea balik nama yang 12,5%, lalu ada PKB 2,5%, pajak kendaraan bermotor, itu ada lagi PPN, pajak pajak pertambahan nilai, ya kan, itu ada 10% lagi. Jadi dalam harga mobil kalau sekarang ini dibicarakan, saya beli mobil harga on the road sekian. Nah, itu kan di situ faktor pajaknya banyak sekali sudah. Baik. Pak Yongki, kami sudah menangkap apa yang Anda maksud, Pak. Menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Yongki, dan pemirsa bersama kami, Marker Review akan segera kembali usai jeda berikut ini.